Junior, having a tough time. Look, you gotta get. Halo kalian semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Jadi di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Exit Wounds. Film ini sendiri bercerita tentang seorang polisi yang diturunkan ke tingkat paling rendah karena terlalu brutal saat bertugas. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton videonya sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan wakil presiden Amerika yang sedang berpidato tentang maraknya perdagangan senjata ilegal di negaranya. Beliau meminta jajarannya untuk mengatasi masalah ini. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang polisi bernama Orange Boy yang selalu datang terlambat dalam setiap acara kepolisian. Setelah selesai acara, Orin melihat ada sebuah keanehan pada polisi yang akan mengawal Wapres. Dan benar saja, ketika rombongan Wapres sampai di sebuah jembatan, ada sebuah truk dan helikopter yang mengikuti mereka. Ternyata para penjahat menyamar sebagai polisi untuk menghabisi wakil presiden. Untungnya Orin datang ke sana tepat waktu, hingga terjadilah baku tembak di sana. Kemudian Orin menyelamatkan Wapres dengan melemparkannya ke air. Sementara dirinya menghabisi semua penjahat yang ada di sana. Meskipun itu bukanlah tugasnya. Setelah kejadian itu, atasan Orin yang bernama Frank memarahinya karena itu bukan tugas Orin. Bukannya mendapat penghargaan, Orin malah terancam dipecat oleh Frank. Lantas dia mendatangi atasannya yang lain bernama Doug agar dia tidak dipecat. Orin memang tidak dipecat, namun dia dipindah tugaskan ke divisi paling rendah di kepolisian. Keesokan harinya, Orin mendatangi kantor barunya dan bertemu dengan Komandan Ennett. Karena kebrutalannya dalam bertugas, lantas Komandan Ennett menugaskan Orin sebagai polisi lalu lintas. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan bandar narkoboy bernama Walker. Dia pergi ke kantor polisi untuk menjenguk adiknya yang ditahan karena kasus penyelundupan narkoboy. Di sana Walker berjanji kepada adiknya untuk secepat mungkin membebaskannya. Di sisi lain, Orin melihat mobilnya yang sedang dibobol preman kelas teri. Tentu saja Orin dengan mudah mengalahkan mereka, karena mereka bukanlah tandingan Orin. Kemudian saat dia sedang jalan malam, dia melihat sebuah mobil yang mencurigakan. Dia juga melihat orang yang sepertinya sedang mengintai sesuatu. Lalu Orin menangkap Johnson, yang ternyata sedang menunggu Walker yang sedang melakukan transaksi narkoboy. Lantas Orin memborgol Johnson di mobilnya karena dia akan menangkap Walker. Namun Walker berhasil lolos. Untungnya Orin berhasil menangkap pria satunya lagi. Akan tetapi ternyata Johnson telah kabur. Dan yang lebih apes lagi, pria yang dia tangkap adalah polisi narkoba yang telah menyamar selama 3 bulan untuk menangkap Walker.
months of undercover work, my friend. Akibat kesalahannya itu, Orin langsung ditugaskan di jalanan menjadi polisi lalu lintas. Ternyata Orin satu departemen dengan Montini, seorang polisi yang kemarin dia tangkap. What's the matter? You afraid of a little pain? Hey, you boy. Ada juga seorang polisi yang bernama Stud, yang dikenal paling baik di antara yang lainnya. Welcome to the 1-5. Keesokan harinya, Komandan Ennett menemui Orin terkait masalah lalu lintas yang kacau kemarin. You're back, but you're walking a beat. Orin mengatakan kalau dia tidak bisa menjadi polisi lalu lintas. Dia ingin menjadi polisi yang bertugas menangani kasus kriminal. I didn't go there. I was driving by and Komandan Ennett akhirnya mengabulkan keinginan Orin, namun dengan syarat dia harus ditemani polisi yang lain bernama Josh sebagai rekannya. the two of us. You make a nice couple. Lantas Orin mencari tahu tentang Montini kepada Josh, karena Orin mencurigai gerak-gerik Montini. South spent a year undercover in the KKK. Saat sedang mengobrol, Orin melihat mobil yang mencurigakan tempo hari, yang ternyata Josh tahu pemiliknya bernama Johnson, seorang pemilik salah satu klub malam yang ada di kota ini. There was a club downtown called Static. Malamnya mereka berdua langsung pergi ke bar milik Johnson untuk menangkapnya. Ternyata di dalam juga ada Walker yang sedang menghitung hasil penjualan narkoboynya. Saat Orin akan menangkap Johnson, dia dihalangi oleh anak buah Johnson yang besar-besar. Kesempatan itu dimanfaatkan Johnson dan Walker untuk kabur. Lantas Orin mencari sesuatu yang bisa dijadikan barang bukti. Di sana dia menemukan sebuah karcis penjara yang Walker gunakan untuk mengunjungi adiknya. Di sisi lain terlihat Montini yang sedang santai bersama polisi korup lainnya. Michael Jordan. Don't even have to be in shape to play. Namun saat Montini akan pulang, dia ditodong oleh Walker terkait keterlibatan Orin yang terus mengejarnya. Karena ternyata Montini bekerja sama dengan Walker dalam penjualan barang haram narkoboy. Di sana Montini berjanji akan menyingkirkan Orin agar tidak mengganggu mereka lagi. We'll call you when we're ready. We just have the money together. Sementara Orin terlihat menemui adik Walker di penjara. Namun adik Walker selalu membantah keterlibatan dirinya atas penjualan narkoboy bersama kakaknya. Meski begitu, Orin tidak percaya begitu saja. Dia berjanji akan menangkap Walker secepatnya. I'm supposed to teach you not to piss your life away. Instead, you come running back. Can't help me, man. Sementara itu, Montini dan Walker akan mengadakan pertemuan. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah Stuart. Mereka memproduksi barang haram tersebut dengan berkamuflase sebagai sebuah konveksi. Narkoboy mereka bungkus dengan kain baju agar tidak diketahui oleh pihak polisi. Dan malam ini mereka akan melakukan transaksi besar-besaran. Pick you up at midnight. Sementara itu, Komandan Ennett yang sedang dinner bersama kekasihnya harus terganggu dengan kedatangan Orin. I had to go to the men's room anyway. Di sana Orin mengatakan kalau dia mencurigai beberapa anggota polisi di departemen mereka. Untuk itu, Orin meminta Komandan Ennett berhati-hati dan ikut bekerja sama dalam mengungkap kasus ini. How'd you know who you can trust? Keesokan harinya, saat Orin sedang mencari Walker, tiba-tiba mobilnya ditabrak dan Orin dipaksa masuk ke mobil pelaku. Ternyata itu adalah Montini dan para antek-anteknya. Untungnya saat Orin akan disuntik mati, dia bisa melawannya hingga mobil tersebut terguling.
Montini berhasil melarikan diri, sementara Orin juga berhasil selamat. Kemudian Orin menemui sahabat sekaligus mata-matanya untuk mencari tahu siapa Walker sebenarnya. He's Sean Rollins' brother. You did good, man. Thanks, partner. Malam itu juga Orin menemui Walker dan anehnya Walker tidak melawan. Walker mengatakan kalau dia akan menunjukkan sesuatu yang pastinya mengejutkan untuk Orin. Penasaran dengan itu, akhirnya Orin pun ikut masuk ke dalam. Ternyata Walker tidak benar-benar bekerja sama dengan Montini. Tetapi dia ingin menjebak Montini dengan selalu merekam pakai kamera setiap pertemuannya dengan Montini, karena dia ingin mengeluarkan adiknya dari penjara. Dan kejutannya adalah dalang dari semua ini adalah Stuart. Lantas Orin berjanji akan membebaskan adik Walker, asalkan Walker mau bekerja sama untuk menangkap mereka. Dan saat Orin menemui Komandan Ennett untuk mengatakan dalang dari semua ini, tiba-tiba mereka langsung diserang oleh Montini dan anak buahnya, hingga kejar-kejaran pun terjadi. Namun sayangnya Komandan Ennett harus tewas karena menabrak sebuah mobil. Beruntung Orin bisa selamat dan melarikan diri. Kemudian Orin menemui Josh untuk memintanya mencari bantuan. Let's do it. Sementara Orin menghubungi komandan lamanya Frank dan mengatakan kalau dalang dari semua ini adalah Montini dan Stuart. Lantas Orin meminta Frank untuk membantunya karena malam ini mereka akan melakukan transaksi. Di sisi lain, Stuart dan Montini sedang melakukan transaksi dengan Walker. Tak lama kemudian, Orin datang bersama Frank yang ternyata Frank adalah dalang dari semua ini. Namun tiba-tiba Josh datang bersama Komandan Brooke hingga terjadilah baku tembak di sana. Hingga saat Frank akan melarikan diri, Duke datang dan menembaknya hingga tewas. Sementara Stuart yang akan melarikan diri dengan helikopter, Orin menyangkutkan tangannya dengan sebuah besi, hingga Stuart akhirnya tewas saat itu juga. Sementara Walker berhadapan dengan Montini dan berhasil menewaskannya. Di akhir film terlihat Orin yang membebaskan adik Walker. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.